One Kewan TV1. Masyarakat Madani tentu pada umumnya civil society tidak terorganisir itu akan mudah dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Dan sudah jarang, sekarang banyak tulisan emosi. Kita kembali ke tema yang kita angkat soal. jadi gini, DPD sekarang ini seperti yang disampaikan tadi, memang saya kira mayoritas di dalam itu, meskipun sebagiannya ada tetap punya afiliasi politik ke partai, tetapi sebagian besar saya kira sangat independen dan kita sudah berkali-kali mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan DPR. Nah, termasuk sekarang ini kita memutuskan secara kelembagaan untuk mengajukan judicial review. Juga terkait dengan amandemen, MPR di luar DPD itu inginnya amandemen ini hanya terbatas, parsial, hanya terkait pokok-pokok haluan negara. Nah, tetapi DPD tetap mengajukan secara komprehensif. Jadi semuanya kita bicarakan, termasuk presidensial threshold di bawah kepada amandemen, termasuk sistem presidensial maksud saya. Jadi insya Allah terus dipelihara posisi yang demikian ini, dan saya ingin DPD ini berkoalisi dengan atau bersinergi atau berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kritis di masyarakat Madani tentu pada umumnya, civil society. Karena untuk perubahan ini susah memang berharap kalau tanpa ada tekanan publik. Karena itu saya kira kita tidak bisa diam-diam, harus bersama-sama untuk mendorong terjadinya perubahan. DPD akan tentunya semakin kuat dan semakin bersemangat kalau banyak figur-figur seperti Bu Vivi ini yang terus mensemangati mereka. Ya, itu saya kira penting, ya. Nah, jadi jangan hanya di sini. Kapan mau ke DPD, kita terima di DPD. Ya, datang ke sana, perlu bikin diskusi di sana. Saya setiap hari Rabu ada dialog kebangsaan, kami bikin. Biasa jam 10, kadang juga jam 1. Tapi nanti setelah reses mungkin berubah harinya. Mulai tanggal 13 Maret baru kembali dari reses tanggal 14. Nah, nanti kami akan atur lagi jadwal di situ. Silakan kalau mau tidak hadir dalam acara tersebut. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengusulkan bertempat di DPD untuk melakukan diskusi-diskusi, silakan. Kita akan ini. Karena saya senang juga karena Pak Lanyala itu cukup terbuka untuk mengakomodir bukan hanya aspirasi dari masyarakat, tapi kehadiran langsung daripada kelompok-kelompok kritis itu kita bisa terima di DPD. Di periode sebelumnya sepertinya DPD itu subordinat dari DPR. Tapi sekarang DPD justru lebih berani. Apalagi saya Pak, pribadi dan semua. Kita ini udah nggak percaya dengan elit-elit politik. Termasuk maaf sama Pak Tanzil ini saya antara percaya mangga juga ya Pak. Iya, karena sekarang ini mau percaya MPR nggak ada. Sekarang Pak Tanzil di DPD. DPD aja sampai sekarang nggak bisa ngomong, cuma hadir di diskusi-diskusi aja Bapak ini kan, nggak ada ininya. Jadi saya bilang Pak, sekarang ini jangan mikirin 2024 pemilu, karena kalau kita udah masuk ke pemilu 2024, semua sistem udah dipegang sama mereka. Jadi sebelum 2024 ini barang harus lengser diselesaikan. Nah, makanya sekarang kalau untuk DPR kita nggak percaya lagi. Nah, sekarang tinggal Pak Tanzil sama Bang Nyala. Nah, Bang Nyala sama Pak Tanzil enggak, makanya nggak bisa dipercaya. Belum bisa dipercaya nih Pak Tanzil ini. Nah, jadi Pak Tanzil benar-benar harus Pak, kita udah nggak ini lagi Pak. Kalau misalnya kalau dibilangin katanya revolusi tidak memakan korban, mana sih revolusi yang memakan korban? Semua memakan korban. Pasti ada korban. Saya sekarang ini Pak di sini banyak ini, tapi terus terang saya sama Pak Tanzil antara percaya sama tidak. Jadi tolong Pak, kebetulan sama Pak Tanzil saya baru ketemu ini, saya udah tahu beliau udah lama, tapi itu yang saya mau sampaikan kesempatan nih Pak sama saya
sampai sama Bapak. Tinggal DPD yang kita percaya. Amin. PR, MPR Ya. kita udah nggak percaya. Oke. Apalagi elit politik yang lain udah nggak bisa dipercaya. Iya, udah. Partai-partai satu pun udah nggak bisa. Iya. Udah menguatkan. Udah menguatkan, kalau bisa muntah nih, saya muntah nih sekarang. Jadi sekarang saya tinggal harapan saya sama DPD, Pak Tansil, buktikan kalau Bapak itu tidak abu-abu. Batasan 20% kita akan bisa saksikan. Presiden Jokowi membuat kepres ya, nomor 2 tahun 2002 tentang serangan 11 Maret. 1 Maret. Tuh gimana pendapat Dr. Jul? Ya kalau saya melihat ini kepres ini diliputi oleh nuansa dendam, gitu loh. Ini yang tidak mendidik bangsa kita, ya kan? Apapun realitanya, Jenderal Soeharto itu terlibat langsung dalam serangan umum 1 Maret itu. Maksudnya apa dihilangkan? Itu kan pasti ada tendensi dan menurut analisa saya patut diduga ini masalah dendam aja. Saya kaitkan dengan hilangnya patung Pak Harto di di markas Kostrad. Dilanjutkan lagi. Ini kan tidak bisa kita dipecah-pecah bangsa ini dengan bahwa Pak Harto tidak bisa, yang ini bisa, tidak bisa begitu. Kita ini butuh penyatu, bukan butuh malah dipecah-pecah begini, begitu. Jadi saya berharap ini dendam ini kita selesaikan lah, jangan terus dendam terus. Termasuk juga pemindahan ibu kota, kalau saya lihat ini juga menghilangkan situs-situs sejarah di Jakarta. Itu persoalan non materialnya. Jadi saya berharap semua sadar bahwa negeri ini bangsa negeri besar yang menghargai para pahlawan. Kalau diliputi nuansa dendam terus tidak selesai-selesai. Bayangkan apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Harto di zaman kepemimpinannya, seperti di Posyandu, di Puskesmas, kemudian ada yayasan-yayasan yang sebetulnya itu semua kan ada gunanya buat bangsa ini. Kenapa begitu beliau selesai semua dihancurkan? Kan tidak mendidik namanya. Dan ini akan terus berlanjut kayak zaman Empu Gandring, jadi balas dendam terus, balas dendam. Apa berhentinya? Anak-anak muda ini kan harus diberi bekal bahwa kita ini bangsa besar, harus menghargai para pahlawannya. Makanya sengaja saya pakai kaos ini legacy, ini warisan dari Pak Harto. Apa-apa yang baik ya kita teruskan, gitu. Yang kurang baik kita sempurnakan. Itu sebetulnya inti dari harapan saya. Jangan gerusa-gerusu lah. Banyak ini yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Misalnya tentang hari lahir Pancasila misalnya. Sudah jelas 18 Agustus itu tertulis sah di pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, tanggal 1 Juni itu cuma pidato. Kenapa dijadikan hari lahir? Ini kan sebetulnya memecah-mecah. Terus terang saya menilai ini begini, pemecahan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi itu kan cuma memecah bangsa ini sebetulnya. Padahal isinya sama, banditnya juga sama, pahlawannya juga sama. Jadi saya sekali lagi saya berharap apa yang sudah dihasilkan oleh bapak-bapak pendahulu kita sebagai warisan itu dilestarikan lah, jangan terus diobrak-abrik. Yang paling mendasar ini adalah tentang Undang-Undang Dasar. Itu kan juga warisan para pendiri. Dan ada kesepakatan memang itu akan diadendum, ada kesepakatan tertulis dan ini belum dirubah, tapi dobrak-abrik. Ternyata kemudian terbukti bahwa ini Undang-Undang Dasar baru. Artinya sebetulnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah tidak ada. Makanya perlu langkah-langkah konkret. Kalau rakyat merasa tidak terwakili di parlemen, ya sudah, kita jalan aja gitu. Banyak kok cara. Ya, makanya gugatan saya lanjutkan ke Mahkamah Agung dengan satu harapan bahwa saya tetap menghargai institusi hukum. Saya berharap hakim-hakim Mahkamah Agung terbuka hatinya bahwa ada persoalan terhadap konstitusi ini. Kita tidak bisa melenceng terlalu jauh karena saya lihat ini kita kesasar terlalu jauh. Di dalam ilmu tentara atau pendaki gunung itu kalau kesasar kita mesti balik ke titik nol. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi masalah Kepres nomor 2 tahun 2022 ini sebaiknya direvisi loh. Gak bisa dong perang besar seseorang, jenderal besar lagi, tiba-tiba hilang gitu kan, apa maksudnya nih? Kalau udah diliputi oleh nuansa dendam.
1K1 TV1